Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan materi yang sudah kemarin kita bahas, di sini saya akan menjelaskan tentang artikel dan diksi kalimat. Sebelum kita memulai materi pada hari ini, mari sama-sama kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya, apa kabar kalian semua pada hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, stay at home. Kalau tidak ada kepentingan untuk keluar, tetap di rumah. Dan jika ada kepentingan untuk keluar rumah, jangan lupa menerapkan 3M-nya. Dan semoga kalian sekeluarga selalu dilindungi dan terhindar dari berbagai penyakit. Amin. Oke, pada hari ini saya akan melanjutkan materi yang sudah saya jelaskan beberapa hari yang lalu tentang artikel digital. Jika pertemuan pertama kemarin kita sudah tahu atau sudah paham mengenai etika dan strategi penulisan artikel digital, dan sekarang kita akan membahas tentang bagaimana struktur artikel yang akan dibuat, bagaimana strukturnya, ada apa saja, dan kita melihat sekarang dari sisi pemilihan katanya atau diksi kalimat. Oke. Baik. Nah, struktur artikel digital di web blog itu memuat topik, tema, tujuan, kerangka, dan penutup. Topik, seperti yang sudah saya jelaskan kemarin, kita harus memilih topik yang sifatnya general dan luas agar orang-orang itu paham dengan apa yang akan kita tulis seperti itu. Nah, topik ini adalah suatu isu atau pokok persoalan yang sifatnya masih umum dan abstrak, yang pada dasarnya topik ini adalah merupakan pokok pembicaraan dalam seluruh tulisan yang digarap. Lalu setelah kita menggunakan tema. Tema itu pokok pikiran atau dasar cerita yang akan dipakai sebagai dasar mengarang atau mengubah sajak dan lain sebagainya. Lalu ada yang ketiga yaitu menuliskan tujuan. Jadi tujuan dari artikel yang kita tulis itu untuk apa? Seperti itu, untuk mencapai apa yang akan dicapai di artikel itu masuk ke dalam tujuan. Lalu kerangka. Kerangka tahu biasa kita sedang mendengarnya dengan kerangka berpikir. Jadi dasar pemikiran yang mengusat perpaduan antara teori dengan fakta. Ada observasi dan kajian perpustakaan yang akan dijadikan dasar dalam penelitian, sehingga di dalam kerangka berpikir ini terdapat pendahuluan yang berisi latar belakang dari masalah yang akan dikaji, kajian teori yang menjelaskan dasar teori untuk mendukung artikel yang kalian buat, dan isi yang menjelaskan tentang masalah yang akan dikerjakan. Gitu. Jadi di kerangka berpikir itu ada pendahuluan, dasar teori, dan isi. Lalu yang terakhir adalah penutup. Penutup ini biasanya diisi dengan kesimpulan dan saran dari penulis artikel. Setelah kita mengetahui tentang struktur artikel digital, lalu kita akan masuk ke diksi kalimat. Mungkin sebagian dari kalian masih ada yang kurang familiar dengan diksi kalimat, jadi saya akan menjelaskan dari mulai pengertiannya dan tujuan dari diksi kalimat ini. Diksi adalah pilihan kata atau diksi itu jauh lebih luasnya dari apa yang dipantulkan oleh hubungan kata-kata itu. Jadi istilah ini bukan saja dipergunakan untuk menyatakan kata-kata mana yang dipakai untuk mengungkapkan suatu ide atau gagasan, tetapi juga meliputi fraseologi, gaya bahasa, dan ungkapan. Tujuan diksi
adalah untuk memperoleh keindahan guna menambah gaya ekspresivitas. Maka, sebuah kata akan lebih jelas jika pilihan kata tersebut tepat dan sesuai. Jadi, saat kita menulis artikel, kita harus mengetahui sasaran artikel kita itu siapa. Kalau sasaran artikel kita itu adalah anak-anak di bawah umur 15 tahun, sebisa mungkin kita harus menyesuaikan kata-kata kita dengan anak-anak di umuran di bawah 15 tahun, sehingga mereka pun bisa menangkap dari artikel yang kita buat. Jika kita sasaran artikelnya adalah di atas umur 15 tahun, mungkin kita bisa lebih menggunakan bahasa yang lebih baku agar terkesan seperti artikel kita ini sangat bagus gitu. Oke. Selanjutnya adalah syarat ketepatan pilihan kata atau syarat dari pemilihan diksi kata ini sendiri. Yang pertama adalah membedakan makna denotasi dan konotasi. Denotasi adalah kata yang bermakna lugas dan tidak bermakna ganda. Sedangkan kalau konotasi itu menimbulkan makna yang bermacam-macam. Lazim digunakan dalam pergaulan untuk tujuan estetika atau kesopanan. Lalu yang kedua adalah membedakan secara cermat makna kata yang hampir bersinonim seperti adalah, ialah, yaitu, merupakan. Jadi nanti disesuaikan saat kita menulis artikel. Yang ketiga, membedakan makna kata secara cermat kata yang mirip ejaannya. Seperti inferensi, interferensi, seperti itu. Karena kata itu berbeda maknanya. Yang keempat, tidak menafsirkan makna kata secara subjektif. Jadi tidak menafsirkan makna sesuai pendapat kita sendiri. Jika pemahaman belum dapat dipastikan, pemakaian kata itu harus menemukan makna yang tepat dalam kamus. Misalnya, modern, kata-kata modern, dan sebagainya. Lalu yang kelima, ada menggunakan imbuhan asing jika diperlukan. Contohnya, dilegalisir, seharusnya kan dilegalisasi, atau koordinir, yang seharusnya koordinasi. Yang keenam, menggunakan kata-kata idiomatik, menggunakan kata-kata umum dan kata-kata khusus secara cermat. Jadi menggunakan kata-kata idiomatik ini berdasarkan susunan yang benar, misalkan sesuai, bagi, seharusnya, atau sesuai dengan. Jadi pasangannya itu sesuai. Lalu menggunakan kata umum dan kata khusus secara cermat. Seperti contohnya, kata umum itu misalkan mobil. Lalu kata khususnya itu adalah kita menyebutkan merek mobil tersebut. Seperti itu. Yang ketujuh, menggunakan kata yang berubah makna dengan cermat. Misalnya isu. Kalau isu dalam bahasa Inggris kan issue ya, berarti publikasi atau kesudahan perkara. Tapi isu dalam bahasa Indonesia itu berarti kabar yang belum jelas atau tidak jelas asal-usulnya, atau hanya kabar burung, desas-desus, dan sebagainya. Yang ke-8, ya, yang ke-8 menggunakan dengan cermat kata bersinonim seperti pria dan laki-laki, saya dan aku, atau buku dan kitab. Tetapi kita harus menggunakannya dengan konsisten. Jika dari awal kita sudah menggunakan kata buku, ke bawahnya pun kita menuliskannya dengan buku. Jangan tiba-tiba kitab, gitu, karena akan berdampak dengan makna yang berbeda. Dan yang terakhir yaitu menggunakan kata abstrak dan kata konkret secara cermat. Selanjutnya, sampai sini mungkin saya berharap kalian sudah paham mengenai syarat ketepatan kata, struktur artikel dan isi kalimat, dan ini pun sudah terrangkum ya, tertulis dengan lengkap di dalam buku. Selain itu ada contoh soal yang akan dibahas atau teks formatifnya. Nah, contoh yang pertama ini. Manakah yang termasuk gaya bahasa yang digunakan pada diksi? Jawabannya adalah A, yaitu gaya sederhana. Yang kedua, manakah yang termasuk tujuan penggunaan diksi kalimat? Jawabannya adalah B, yaitu menambah kecantikan artikel atau bacaan. Yang ketiga,
Manakah yang termasuk struktur artikel pada blog? Kira-kira yang mana? Ya, betul. Yang benar adalah di footer. Lalu mungkin kalian juga bisa mengisi esainya, apa yang dimaksud dengan diksi, sebutkan tujuan penggunaan diksi, sebutkan cara-cara ketepatan pilihan kata, apa yang dimaksud dengan blog, dan sebutkan dan jelaskan jenis diksi. Ya, sampai di sini dulu yang bisa saya jelaskan. Mungkin jika ada yang ingin ditanyakan, bisa kirim email yang sudah saya berikan pada pertemuan pertama. Kurang lebihnya mohon maaf. Jaga selalu kesehatan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.